Video ini akan membahas tentang pengaruh revolusi Prancis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai latar belakang terjadinya revolusi Prancis, kemudian jalannya revolusi Prancis dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jadi silahkan ditonton, simak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi setidaknya ada 5 revolusi besar di dunia yang pernah terjadi. Ya, ada revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dan revolusi industri. Dari sekian banyak revolusi besar yang pernah terjadi di dunia, pada video ini akan mencoba menguraikan revolusi Prancis. Latar belakang terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan suatu gerakan yang menuntut dilakukannya suatu perubahan besar-besaran dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis ini dipelopori oleh kaum demokrat. Ini yang menginginkan itu penghapusan sistem monarki yang berlaku ataupun yang ada di Prancis pada waktu itu. Semboyan revolusi Prancis yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Liberté yang artinya adalah kebebasan, égalité itu adalah kesetaraan, dan fraternité itu adalah persaudaraan. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis. Ada faktor umum dan faktor khusus tentunya. Kita akan melihat dulu faktor umum. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Raja Louis XVI. Jadi Raja Louis XVI ini adalah Raja Prancis pada waktu itu yang memerintah ini dengan menerapkan sistem monarki absolut. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri pemerintahan monarki absolut Louis XVI. Yang pertama adalah Louis XVI ini memiliki gelar Raja Matahari. Kita ketahui bahwa matahari ini adalah suatu benda yang tidak dapat dikalahkan keberadaannya di dunia ini. Jadi memberikan suatu penafsiran bahwa raja ini adalah raja yang tidak bisa dikalahkan. Kemudian yang kedua itu raja dianggap sebagai wakil dari Tuhan. Artinya apa yang raja ucapkan itu adalah sama aja perkataan Tuhan. Jadi perkataan raja itu sama aja dengan perkataan Tuhan. Begitupun sebaliknya, perkataan Tuhan itu adalah yang disampaikan oleh raja. Jadi mau tidak mau masyarakat dan rakyat Prancis itu harus tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh Louis XVI. Kemudian yang ketiga, Louis XVI ini memerintah itu tanpa undang-undang konstitusi. Artinya bahwa Louis XVI ini memerintah secara sewenang-wenang, tanpa aturan, tanpa dasar, dan tanpa undang-undang yang jelas. Kemudian yang keempat, pemerintahan Louis XVI ini tidak ada pengawasan dari lembaga parlemen. Jadi sudah jelas bahwa Louis XVI ini memerintah secara sewenang-wenang, tidak ada lembaga pengawas, sehingga pemerintahannya pun bersifat mutlak ataupun absolut. Kemudian yang kelima, ini tidak ada pengadilan dan penegakan hukum. Ketika Louis XVI berkuasa, itu tidak ada lembaga pengadilan ataupun lembaga penegakan hukum, sehingga raja pun bisa bertindak sewenang-wenang dan semaunya sendiri. Itu ya. Jadi ciri-ciri pemerintahan monarki absolut yang diterapkan oleh
Raja Louis XVI yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Kemudian kita akan melihat faktor khusus terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Jadi di Prancis ketika Raja Louis XVI berkuasa itu terjadi inflasi, terjadi kenaikan harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat menurun, kemudian banyaknya pengangguran dan tingkat kriminalitas. Kemudian yang kedua, ini lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI. Raja Louis XVI ketika memimpin ini selalu berseberangan dengan lawan politiknya atau pihak oposisi, terutama adalah para kaum bangsawan. Jadi para kaum bangsawan ini selalu memberikan kritiknya, selalu memberikan penilaiannya terhadap Raja Louis XVI. Tetapi Raja Louis XVI karena bersifat absolut ini tidak menerima kritikan, saran dan masukan dari para kaum bangsawan. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup istana yang mewah. Kemudian yang keempat adalah pengaruh dari revolusi Amerika. Selanjutnya kita akan melihat jalannya revolusi Prancis. Puncak dari revolusi Prancis adalah penyerbuan yang dilakukan oleh rakyat terhadap penjara Bastille. Penjara Bastille adalah simbol dari kekuasaan raja yang absolut dan otoriter. Dengan semangat liberté, égalité, dan fraternité, rakyat kecil, petani, nelayan, para kaum demokrat ini menuntut adanya keadilan, penegakan hukum, dan penghapusan terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh bangsawan. Jadi puncak dari revolusi Prancis ini adalah penyerbuan terhadap penjara Bastille. Selanjutnya adalah pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia. Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia pada waktu itu dan hingga saat ini. Yang pertama adalah adanya sistem republik. Revolusi Prancis ini ikut menyebarluaskan ajaran republik dalam pemerintahan. Dalam sistem republik ini rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Revolusi Prancis ini memberikan inspirasi kepada para pendiri bangsa untuk memilih dan menggunakan sistem republik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini berlaku hingga saat ini, di mana sistem pemerintahan Indonesia ini adalah republik yang terinspirasi dari adanya revolusi Prancis. Kemudian yang kedua adalah anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Sumbangan besar revolusi Prancis terhadap Indonesia adalah semangat anti-feodalisme. Rakyat harus bisa hidup dengan sejahtera, ini tanpa adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang berkuasa. Artinya bahwa rakyat ini harus sejahtera, bebas dari tekanan, bebas dari ancaman, bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Keadilan harus ditegakkan serta adanya jaminan hukum dan perlindungan hak individu atau hak asasi manusia. Jadi itu semua terinspirasi dari revolusi Prancis. Kemudian yang ketiga adalah adanya semangat nasionalisme. Revolusi Prancis ini membuat masyarakat semakin bersatu sebagai satu bangsa. Pada masa pergerakan nasional, para pejuang dan pemuda berikrar yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Perbedaan suku, perbedaan budaya,
dan perbedaan agama ini bukan hal yang dapat menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa. Justru akan semakin meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan rasa nasionalisme. Ya, jadi adanya revolusi Prancis ini semakin meningkatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Itu saja pembahasan tentang pengaruh revolusi Prancis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.